You are listening to Obtai Podcast. Makanya agak kalau misalkan rada-rada kaku wajar ya. Soalnya udah lama banget gitu kan. Betul, udah lama banget. Gue juga udah lama banget sih gak ketemu Lovers. Kayak udah jarang ngisi siaran gitu kan. Sekarang aktif anak 7 gitu kan. Udah jarang ketemu Lovers jadinya. Oke, karena lagi liburan nih, gue mau nanya dulu deh. Lu selama liburan ini ngapain aja? Udah 2 minggu kan? Gue sih nggak ngapa-ngapain sih. Maksudnya sebenarnya pengen ada keinginan untuk jalan-jalan gitu, tapi waktunya belum pas karena pertama ada bokap gue kemarin sempat sakit, masuk rumah sakit, jadi kayak yang yaudah gitu. Kalau lu sendiri ngapain kan? Gue bukan gak ada waktu sih, lebih gak ada duit. Itu salah satunya juga sih ya. Cuman ya gimana ya? Kalau waktu kayak banyak gitu di rumah kan ngegabut gitu mau ngapain. Lebih ke gak ada duit gitu. Oke, buat podcast kali ini topiknya apa sih, Ja? Topiknya itu Secret Admirer. Anjay. Langsung nanyain gak sih? Pernah nggak jadi secret admirer? Nggak, tar dulu dong. Jangan langsung gitu. Apa-apa? Kalau dari sudut pandang lu tuh secret admirer itu apaan sih, Ren? Beda nih ya kalau misalnya kayak secret admirer sama yang stalker. Beda kan? Nah. Kalau misalkan stalker tuh kayak udah ke next level nggak sih? Kalau secret admirer kan kayak biasa cuma ngeliatin doang kayak gini deh. Misalkan kalau secret admirer tuh biasanya banyaknya tuh kalau misalnya di zaman-zaman sekolah kan. Kayak misalkan ada tingkat ke cutting gitu. Kayak ngeliatin doang kayak ganteng nih cutting gitu atau lucu nih gitu kan. Kalau stalker tuh lu udah ngeliatin kayak IG terus kayak sampai ngestalkin emaknya siapa tahu, bapaknya siapa tahu, terus sampai nanya-nanya kayak lu kenal ini enggak gitu. Tapi kalau stalker itu tapi kalau stalker itu ini enggak sih, maksudnya kayak kita tuh tahu orangnya tuh siapa gitu loh. Tapi kan kalau secret admirer itu kan bisa menjerumus ke stalker juga, cuman dia latar belakang dia atau orangnya itu kan kita juga rata-rata belum tahu gitu siapa gitu kan. Iya sih, lebih ke ya biasanya malu-malu nggak bakalan, ya namanya juga secret ya, nggak bakalan dikasih tahu gitu. Mungkin teman-teman gue doang yang tahu gitu. Terus lu gimana aja? Udah pernah jadi secret admirer? Pernah. Gue juga pernah. Masih jadi pernah sih? Tapi lu tau nggak gue jadi secret admirer-nya siapa? Ya enggak dong. Lu jangan bilang secret admirer zaman SMP, kan gue nggak SMP sama lu, Ja. Enggak, bukan. Malah justru pas kemarin pas kuliah. Oke, gue tahu deh. Siapa? Bukan yang itu. Gak secret itu mah udah terumbar. Iya, udah terpublikasikan kalau yang itu kan. Anda sendiri pun tahu gitu. Agak personal ya. Iya, kayak ya udahlah ya, kita bahas aja nih. Kayak topiknya agak seru dan relate sama gue deh kayaknya. Oh, gimana nih pengalaman jadi secret admirer? Jadi tuh gue pernah jadi secret admirer-nya cowok gue sendiri, Cok. Berarti secret admirer berhasil ya? Ya, sebenarnya gini ya. Gue boleh cerita nih. Cerita, spill. Oke. Jadi tuh gue kan kenal sama dia tuh di himpunan kan. Tapi ya ketahuan nanti ini mah. Gak masalah, gue udah izin kok sama dia untuk diceritain. Kata dia, oke, silakan, kata dia gitu. Oke. Terus gue tuh bener-bener yang gak pernah ngobrol sama sekali sama dia, Ran. Bener-bener gak pernah tegur-teguran atau sekedar kayak nyapa gitu, kayak bang atau apa gitu. Gue gak pernah, karena gue tuh kayak takut sama dia. Ngerti gak sih? Kayak sebenarnya bukan takut sih, lebih ke kayak segan ya. Dia kan dia kan alumni kan. Terus ya berarti jauh nih bedanya nih. Nggak terlalu. Dia baru lulusan 2020 apa ya? Kalau nggak salah, apa 2021. Oh, kita masuk dia lulus. Udah lulus. Terus
ya udah kan ya lo kalau misalkan kayak lo sama alumni Optai deh kayak pasti ada segennya sedikit gitu nggak sih, tapi kan kalau gue ke dia tuh kayak bener-bener yang segen untuk negor pun gue nggak berani, ngerti nggak sih, kayak dia tuh mukanya judes tahu, sumpah dia tuh mukanya kalau lagi diem tuh judes, kayak gue buat nyapa aja nggak berani gitu. Dan awal mula gue jadi, bukan awal mula sih, jadi tuh dia punya dulu sama yang sebelumnya itu sama-sama anak himpunan juga kan, dan gue itu lebih ke waktu itu bukan mengagumi dianya tapi mengagumi couplesnya itu, dia sama yang sebelumnya itu. Oke. Iya kan, kayak gue kayak ih gila nih couples keren banget gitu kan, kayak support banget anaknya berarti ya. Iya, gue mah jujur-jujuran aja gitu kan. Gue juga udah bilang ke dia kayak, gue tuh dulu tuh kagum banget gitu sama couple, sama lo sama yang sebelumnya gitu kan. Terus ya udah, nah sebelumnya itu gue belum mengagumi dia gitu, tapi lebih ke mengagumi sama relationship-nya dia gitu loh. Nah terus kayak yang tadi gue bilang, gue tuh nggak pernah negur-neguran, follow-followan pun enggak, sama yang sama pasangan dia yang sebelumnya juga nggak pernah follow-followan, bener-bener yang kayak ya udah sekedar tahu oh ini gitu dia, ya? Iya oh ini dia gitu doang, nggak yang pernah sampai yang kepoin segala macem, tapi tuh kayak gue serak aja ngelihat mereka gitu loh, kayak ih gila gitu loh, sampai gue sempet mikir kayak anjir gue juga pengen kayak gitu, ngerti gak sih, kapan ya gue kayak gitu, sumpah gue pernah kayak gitu. Terus ya udah kan, pas udah berjalannya waktu gitu kan, nah gue tuh ada denger kabar burung gitu kalau mereka kandas ya kan. Ya kan, gue juga nggak tahu tuh kandasnya apa, dan gue juga nggak pernah pengen tahu gitu kan, sampai sekarang pun gue kayak yang ya udah gitu loh, kalau lo cerita ya udah, tapi kalau enggak ya udah nggak masalah gitu. Terus udah nih denger kabar burung bla 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 bla, tapi gue nggak yang langsung kayak oh emang iya gini, kayak ya udah secuek itu, tapi tuh kayak yang kok sempet kayak kok putus gitu kan, kayak kok bisa kenapa, padahal gue ngelihatnya kayak yang baik-baik aja gitu loh, dan gue dapat pelajaran dari situ kayak yang terlihat baik-baik aja tuh sebenarnya nggak baik-baik juga, kayak kita aja gitu, kayak mau mempublikasikannya ya pasti yang baik-baik aja dong, kayak di sosial media atau positif aja. Nah gitu. Terus udah kan pas dapat kabar burung kayak gitu, ya udah gue awalnya kayak yang udah biasa aja gitu, dan belum sempet kagum juga ke dianya gitu loh. Nah terus pas 2021 gue lupa bulan apa, mulai tuh gue kayak yang kayak ih kok dia dilihatnya kayak enak ya dilihatnya gitu loh, kayak gue kagum gitu. Gue sebenarnya gue kagum tuh kayak dia tuh kalau lagi nyampein sesuatu gitu kan, waktu itu gue pas KMMK tuh kayak jatuhnya kayak LDR-nya Optai, jatuhnya kayak gitu. Dia tuh sempet nyampein materi gitu kan, dia jadi pembawa materi gitu. Gue tuh kayak serak aja gitu ngeliat dia ngomong, nyampein sesuatu gitu. Gue kayak gila kok keren ya gini segala macam gitu kan. Tapi emang iya tau, gue sendiri suka banget sama cowok yang public speaking-nya tuh keren gitu. Maksudnya public speaking-nya tuh ada gitu. Kayak udah keren banget. Gila gak sih? Gila kan? Iya. Terus ya langsung melt gitu tuh. Terus ya udah kan, kayak yang ya udah gitu kan. Pas udah kayak gitu, udah nih. Dan nggak taunya pas dia kan udah lama putusnya gitu kan. Kalau nggak salah udah Januarian 2021 apa 2020 gitu. Gue lupa deh, pokoknya dia bilangnya Januari tapi gue lupa tahun berapa. Terus dia tuh sempet bukan nyari-nyari tahu sih, kayak dia tuh punya temen deket di Hima itu. Nah, tapi beda angkatan. Yang temen deketnya ini dia dulu 2019. Nah, yang temen deketnya ini gue juga deket sama dia gitu loh. Maksudnya deket dalam hal kayak ya udah kayak gue sama Loran atau gue sama Ambon gitu-gitu. Terus akhirnya dia kayak sering nanya-nanya tentang gue segala macem katanya. Terus ya udah akhirnya pas di suatu acara Hima lagi kan kita ketemu lagi tuh kan,
ketemu, terus gue nggak yang expect yang gimana, kayak yang ya udah gitu ketemu. Itu juga bener-bener gue belum ngobrol sama dia, belum berani ngobrol, belum berani nyapa, belum berani. Terus yang kayak yang ya udah gitu kan. Terus pas pulang dari acara itu, tiba-tiba tuh dia nge-follow gue, tiba-tiba nge-follow gue. Terus kayak dari situ lah gue takut kan. Gue kan di situ posisinya masih takut, belum yang kayak dia nge-follow gue kayak gini gitu. Enggak yang kayak gitu, tapi tuh lebih ke takut gitu lah. Kenapa nih? Gue tadi bikin salah nggak sih di acara itu? Gue sampai mikir kayak gitu kan, karena setakut tiba-tiba itu sama ya? dia Lewat DM. Iya, sumpah setakut itu. Terus kayak ya udahlah fallback gitu kan. Di situ posisinya kayak antara seneng sama takut, ngerti nggak sih? Kayak takutnya tuh kayak gue kenapa ya kok tiba-tiba dia nge-follow gitu kan. Terus ya udah kan, pas udah kayak gitu bener-bener yang gue nggak, maksudnya kayak gue nggak langsung nanya-nanya gimana, soalnya kayak yang ya udah gitu. Terus habis itu akhirnya dia ngechat gue duluan segala macam, akhirnya berlanjut lah sampai jalan ketemuan gitu-gitu. Dan itu bener-bener yang nggak disangka-sangka gitu, maksudnya kayak gak pernah ngobrol anjir, bener-bener demi Allah gak pernah ngobrol, nyapa aja pun gak pernah gitu. Terus tiba-tiba kayak kok gitu, sampai sekarang pun gue kayak ini beneran gak sih gitu. Ini orang yang gue takutin dulu, yang gue segenin kayak buat nyapa aja tuh gue gak berani, sekarang jadi cowok gue kayak masih gak nyangka gitu. Kalau sendiri gimana nih, Ran? Tapi berarti lu jadi secret admirer itu cuma sebentar doang ya? Maksudnya nggak yang kayak secret admirer yang lama gitu loh? Kayak enggak. Kan biasanya kalau secret admirer kan misalkan kalau dari SMA gitu bisa setahun 2 tahunan gitu kan? Kayak soalnya kan biasanya kalau secret admirer kan nggak berani buat ngungkapin kan, nggak berani buat ngomong bahkan sama siapa-siapa gitu. Biasanya cuma disimpan sendiri. Gue nggak pernah ngobrol, gue nggak pernah ngomong ke teman-teman terdekat gue pun nggak pernah, Ran, kayak gue ini loh sama dia, nggak pernah yang kayak gitu, kayak ya udah gue diem gitu loh. Makanya pas kemarin kayak tiba-tiba jadian gitu kayak kok bisa gitu-gitu, padahal lo nggak pernah ngobrol gitu. Temen-temen gue tuh kayak gitu, kok bisa gitu. Emang bener-bener nggak pernah. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.